Halo Juventus Indonesia, jumpa lagi dengan saya Dea. Gimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Kami berharap kalian sehat-sehat selalu. Oke, langsung saja hari ini kami akan bicara tentang apa saja yang kami suka dari Pirlo sebagai pelatih. Setiap pemikiran kami dalam video ini kami ambil dari sampel yang sangat minim. Ya, hanya dari pertandingan melawan Novara dan melawan Sampdoria. Mengapa demikian? Ya, karena Pirlo berhasil membangkitkan optimisme dalam diri hampir sebagian besar Juventus ini dengan hanya menyaksikan dua laga tersebut. Kami pun demikian. Kami termasuk sebagian besar Juventus ini yang terbakar dan terhibur oleh sentuhannya di kedua laga tersebut. Lantas, apa saja yang membuat kami menyukai Pirlo? Sebelum masuk ke pembahasan ini, kami mau kasih tahu kamu semua bahwa pengumuman giveaway berada di penghujung video ini. So, stay tune guys! Oke, langsung saja ke poin-poin alasan kami menyukai Pirlo. Yang pertama adalah debutannya melawan Sampdoria membawa perasaan kami bernostalgia lagi kepada laga debut Conte bersama Juve saat melawan Parma. Kami merasa ada sesuatu yang sangat mirip dan saat kami menggali lebih dalam, kami menyimpulkan bahwa sesuatu itu adalah antusiasme, grinta, dan dorongan untuk menang berapapun harga yang harus dibayar. Anehnya, bukan hanya bernostalgia ke zaman itu, tapi laga debutan Pirlo juga membawa kami ke zaman transisi Conte-Allegri. Conte meninggalkan mental juara dan Allegri datang menambahkan sentuhan jenius terkhusus dalam hal taktik. Ya, Pirlo membawa jenis taktik yang mirip tapi berbeda dalam hal detail, sesuatu yang membuahkan hasil di atas lapangan. Kedua, fleksibilitasnya sebagai pelatih. Yang kami maksudkan di sini adalah kemampuannya yang baik dalam hal beradaptasi dengan karakteristik pemain yang ia latih. Pirlo menyadari bahwa ia memiliki banyak pemain bertalenta dan banyak pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mencapai kesuksesan bersama pemainnya adalah dengan mengkondisikan suatu taktik dan formasi yang memampukan setiap pemainnya mengeluarkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Bukannya mengurung mereka dengan suatu sistem yang mengubur bakat mereka seperti yang terjadi musim lalu. Hal ini terlihat dari komentar Bonucci yang mengatakan bahwa berbeda dengan musim lalu, bersama Pirlo kami memiliki lebih banyak kebebasan terkhusus dalam hal bertahan. Jikalau musim lalu kami lebih banyak bergerak dalam kompleks atau zonal defense, sekarang Pirlo memberikan kami kebebasan menghadapi lawan one-on-one. Hal ini memampukan kami lebih aktif dan agresif manakala kehilangan bola. Intinya, yang disampaikan Bonucci adalah bukannya zonal defense sesuatu yang buruk, tetapi tidak cocok saja dengan karakteristik mereka. Masih banyak hal lain, misalnya pemain diberikan kebebasan melakukan umpan lambung, lini tengah ditenagai oleh dua pemain atau double pivot daripada mengandalkan satu pemain seperti saat Sarri mengandalkan Pjanic atau manakala Pjanic diisolasi lawan atau Pjanic bermain buruk, satu tim pun ikut bermain buruk. Ketiga, lihai dalam man management. Ya, Pirlo banyak berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pemainnya. Ini memampukannya mengerti kapasitas pemainnya, membangun relasi yang dalam dengan pemainnya, dan juga memupuk rasa percaya antara pemain dan pelatih. Pemain pun merasa terlibat dan memiliki proyek yang ada. Hal ini tentu akan menaikkan moral pemain dari tanda panah hijau ke tanda panah merah di Winning Eleven. Di atas lapangan, penampilan mereka pun berubah dari yang biasa saja menjadi di atas rata-rata seperti yang kita saksikan di laga Juventus versus Sampdoria. Ramsey pun berkata, kami mempunyai pelatih baru, staf pelatih baru, dan ide-ide yang baru. Kali ini kami lebih banyak dilibatkan dalam ide-ide tersebut dan bila dibandingkan musim lalu, musim ini kami mempunyai banyak kesempatan untuk menikmati permainan kami. Keempat, Pirlo tidak ragu mempercayai pemain muda. Ya, tidak perlu dijelaskan lagi, terlihat sangat jelas bahwa ia tidak memiliki keraguan saat memainkan Kulusevski, McKennie, atau bahkan Frabotta. Sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah Juve. Pirlo mengatakan mereka adalah pemain yang menonjol saat sesi latihan dan lebih siap daripada pemain yang lain. Tidak ada keraguan sedikit pun saat memainkan mereka. Kelima, penampilan berkelas. Ya, tak dapat dipungkiri Pirlo adalah seorang pelatih yang berkelas. Ia memiliki gayanya sendiri dengan jasnya yang berpadu dengan rambut dan brewoknya yang panjang. Berbeda dengan Sarri yang terus menggigit filter rokok sepanjang laga, Conte yang berteriak tiada henti, Allegri yang mondar-mandir, Pirlo cenderung santai berdiri tegap, mengamati permainan sambil sesekali memberi tepuk tangan mengagumi aksi Ronaldo. Dan yang terakhir adalah Pirlo ialah pelatih yang penuh misteri dari sudut pandang gaya kepelatihan. Ya, tentu saja karena Pirlo baru memiliki 90 menit jam terbang. Yang mana dalam 90 menit itu ia banyak melakukan kejutan-kejutan anti-mainstream yang berbuah manis. Akankah Pirlo terus membuat kejutan-kejutan yang berbuah manis di sepanjang musim ini? Itulah sebuah misteri yang akan terungkap seiring dengan berjalannya musim.
Ya, itulah 6 hal yang membuat kami menyukai Pirlo sebagai pelatih. 6 hal yang membuat kami begitu optimis mengawali musim ini. Kami bisa saja salah, karena ujian sebenarnya akan segera datang dikala Juve menjamu Roma dan Napoli. Bila dalam 2 laga itu Pirlo dapat menghasilkan kemenangan dan menampilkan permainan yang penuh dominasi, maka tidak ada salahnya kita optimis bahwa tahun ini Juve akan mengakhiri puasa gelar di Liga Champions. Amin. Oke, kalau begitu langsung saja kita undi siapa yang berhak memenangkan giveaway 1000 subscriber. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk setiap cerita yang teman-teman berikan di kolom komentar. Ada cerita yang mengharukan, ada cerita yang lucu. Kami jadi teringat juga ketika dahulu kala tiap hari Rabu atau Kamis menantikan majalah soccer dan majalah bola terbit. Terkadang kami membelinya, terkadang kami tidak mempunyai cukup uang dan akhirnya hanya membaca covernya saja di toko majalah. Syukur-syukur di rumah ada langganan koran dan di halaman tengah koran itu ada bagian khusus berita olahraga yang seringkali membahas Juve meski tidak sebanyak yang dibahas di majalah soccer atau bola. Oke guys, cukup untuk mengenang masa lalunya. Langsung saja kita undi pemenangnya. Kami akan undi secara acak dengan aplikasi Comment Picker. Dari kurang lebih 90 orang Juventini yang sudah men-sharingkan kisahnya, akan ada 2 pemenang yang akan memenangkan kaos Juve dan kaos Ronaldo. Oke, sekarang langsung saja kita lanjut ke screen undiannya. Oke, kita udah sampai di screen dan inilah di homepage Bicara Juve. Kita akan memilih komentarnya melalui website commentpicker.com. Di sini kita akan pergi ke YouTube Tools untuk YouTube Random Comment Picker. Kita harus memasukkan link dari videonya. Jadi kita akan pergi ke video yang memberikan giveaway ini. Lalu saya copy dan paste di sini. Nah, dari beberapa teman-teman yang memberikan komentar, ada yang memberikan lebih dari 1 komentar. Jadi kita akan filter duplicate user supaya hanya unik komentar yang dipilih. Lalu juga ada beberapa komentar yang tidak sesuai dengan syarat, yang bukan tentang sharing mengenai pengalaman Juventini. Nanti kalau itu yang terpilih, kita akan pilih ulang lagi. Oke, kita akan lihat ada beberapa komen unik. Oke, ada 84 komentar. Oke, langsung saja kita akan memilih siapakah pemenang giveaway ini untuk baju Ronaldo atau baju Juventus. Oke, jadi pemenang pertamanya adalah Abdul Basit Muhammad. Oke, selamat. Dan ini ceritanya Abdul Basit Muhammad. Saya tahu Juventus di tahun 2012 ketika main game PS. Karena di sepak bola dunia nyata saya adalah seorang pemain bertahan. Ketika main game Winning Eleven, saya cari tim yang bagus dalam bertahan. Juventus adalah tim yang pemain bertahannya bagus dengan trio Barzagli, Bonucci, Chiellini. Dari awalnya hanya menjadi tim favorit di dunia game, akhirnya jadi tim favorit di dunia nyata sampai sekarang. Oke, selamat ya. Dan kita akan memilih untuk pemenang kedua, pick another winner. Oke, kita start. Siapakah pemenang berikutnya? Oke, pemenang berikutnya adalah Muhammad Yanuar. Ceritanya, gue mulai suka tahun 98, tapi masih cari tim lain yang fix di hati. Tapi begitu sekitar 2001 pada saat Nedved datang ke Juve, akhirnya memutuskan gue fix jatuh cinta dan jadi Juventini. Oke, sekali lagi selamat kepada Abdul dan Muhammad Yanuar. Langsung saja tolong kirimkan DM ke link di deskripsi bawah di Instagram Bicara Juve untuk memberikan alamat kalian untuk pengirimannya. Oh ya, siapa yang lebih cepat mengirimkan data kalian berhak memilih antara baju Ronaldo atau baju Juventus ya. Untuk baju Juventusnya bisa memilih size-nya, untuk baju Ronaldo adanya size M. Oke, untuk teman-teman lain yang belum subscribe bisa langsung subscribe supaya nanti siapa tahu ada giveaway berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih karena telah menonton. Forza Juve.